Akankah ketiga hero overpower ini bisa untuk memberikan angin segar terhadap DNS? Dan ini dia game kedua kita. DNS Supersonic berhadapan dengan Kylo. Kedua jungler sudah berada di posisi masing-masing. Oke. Dan untuk early-nya sih sebenarnya Akai sama Marty sama-sama cepet lah. Akai juga lumayan cepat yang apalagi sekarang dibantuin sama Kari. Bakal lebih unggul sedikit tapi nggak bakal beda-beda jauh banget, sama-sama start dari orange buff yang otomatis nanti nggak nabrak juga, biasanya si patternnya bakal berbeda. Dan Glue King Brian yang memang dari laning phase dia lumayan unggul, bisa dibilang unggul banget melawan Grok. Jadi langsung invasi ke jungle nggak pakai lama. Iya, langsung coba untuk cutting aja di bagian atas sana. Tapi di bagian bawah sudah mulai ada babysit yang dilakukan oleh Lordman dan juga Dompes terhadap kedua harapan bangsa yang paling agung, yaitu Suka dan juga Gilang. Dan Dompes yang berhasil mencuri ke arah gold buff-nya. Datang sudah Superman with Love dengan mengambil satu Little Wanderer, pastinya dia bakal coba untuk melakukan rotasi juga. Tapi di bagian bawah sana, lihat bagaimana Lordman dengan ball simbol yang mencoba untuk mundur karena ada flicker digunakan. Yang sampai Decimation mau dikeluarkan dari Superman with Love. Di dive in, Decimation dikeluar dan ada Asura Aura membuat Superman with Love langsung ngamanin ke arah 1 poin ke arah Gilang dan 1 poin assist juga terhadap Lordman. Pas banget naik level 4 dari Superman gitu. Dia langsung tabrakan nih, gue udah level 4 nih, ada decimate nih. Akhirnya dibuka duluan, tetap memang Matildanya mau nggak mau dibuka flicker untuk nahan damage dari turret ya, biar nggak ada resiko lah. Sebenarnya karena kemungkinan guiding windnya udah dipakai tadi, jadi ya mau nggak mau pakai flicker untuk nahan. Dan ini worth banget di awal dapetin 2 kill, apalagi ke arah gold laner yaitu Gilang. Ini membuat nantinya match up Moskov dia akan lebih enak nih ketika Gilangnya udah kalah 1 wave dari minion awal. Iya. Dan Spear of Destruction dari Shizuka mencoba untuk memberikan satu keterangan di map untuk melihat pergerakan dari anak-anak di bagian atas. Dari Kylo sendiri mencoba untuk menzoning ke arah Turtle yang pertama. Udah ada King Brian, Demon udah level 4. Tapi lihat Lord May dengan Terror Defense sudah dikeluarkan. Ada Happy Spin. Tapi dengan Immortal Coil, dia sanggup untuk bertahan dan mengambil karena Lordnya. Gold Altar yang digunakan sudah cukup untuk membuat dari King Brian pun tumbang. Bersama dengan Demon juga 2 hilang dari DNS Supersonic. Membuat dari Kylo di sini unggul dari segala aspek. Wow, 2000 gold loh. Ini di awal, di menit kedua bukan hal yang bagus. Bahkan kali ini Lord May bisa kita lihat ada rotasi ke arah bottom lane. Tyrant Rage langsung dikeluarkan. 1 short skill yang mahal, namun Shizuka yang menjadi bayarannya. Ini membuat gue masih untung banget sebagai pertukaran. Walaupun di sisi lain dan secara keseluruhan memang Kylo yang masih unggul. Ya, dari segi gold memang diunggulkan, tapi dengan 1 poin itu setidaknya Gilang memberikan sedikit harapan, secerca harapan untuk bisa mengejar ketertinggalan dari gol tersebut. Dan kali ini dengan berjalannya Shizuka ke bagian bawah, sama dengan ada Gilang juga, dia lagi unggul-unggulnya dari segi laning phase bahkan dari wave minionnya juga. Tapi dengan babysit yang dilakukan, Elemental Lord May ini perlu banget. Dia lagi nggak punya talent rage. Dia bakal coba untuk bersabar, tapi lihat bagaimana 4 member bakal berada di atas. Dompes bakal coba untuk terpaksa melakukan flickernya karena bone symbol dari Lord ini sangat-sangat mengganggu. Apalagi ada pergerakan Diamond yang bisa saja melakukan heavy spin dan membuat Dompes tumbang. Benar-benar itu udah wise choice sih, dia ngeluarin flicker, informasi juga udah kelihatan. Dan di bagian bottom lane terus di press ya, karena mereka tahu nih Gilang akan bisa nge-carry nantinya dan bahaya banget. Heavy spin udah mulai dibuka. Dompes kali dalam ancaman dan lihat bagaimana speedy light wheel. Tapi ada gold altar yang dibuka membalikan keadaan yang ada. Dan bahkan Demon yang hilang. Gila juga hilang. Decimate dari sosok Superman with Love tidak terhentikan, bahkan triple kill. Looking for Maniac di bagian bawah karena Walker bisa menggocek ke arah 1 wild charge bersama dengan flicker dari Gemini. Tapi yang gak bisa selamat adalah 1 outer turretnya. Ini benar-benar setup yang dilakukan oleh Kylo sangat-sangat luar biasa. Mereka mengcounter dengan sangat apik walaupun sempet tadi ada pressure terhadap Dompes. Sebenarnya banyak banget soft skill yang dibuang untuk roamer sih tadi. Dompes yang memang menjadi target utamanya. Sementara itu nggak terlalu Ward dan Turtle. Kembali di setup kali ini. Bahkan siap untuk di-fight juga oleh DNS. Oke, kali ini Turtle bakal coba untuk diamankan. Tapi Diamond yang berhasil mendapatkannya. Memilih untuk mundur aja. Nggak mau terlalu gegabah karena mereka sadar. Mereka kalah dari segi goldnya juga. Udah cukup dapetin dari Turtle. Mereka bakal coba untuk mengambil ataupun menginvasi jungle mereka sendiri, terutama dari Diamond. Bakal coba untuk di cover oleh Rockman dan juga Big Brian. Yes, dan untuk emblem sendiri, kedua jungle pakai emblem yang sama, yaitu Demon Slayer. Namun dari talent tree-nya ini agak sedikit berbeda. Damage to monster sama-sama ngambil 3 poin dan
attack speed ternyata. 2 attack speed untuk Martis, 1 battle spell cooldown reduction, dan kalau untuk Akai-nya sendiri dia full battle spell cooldown reduction dan rate dia akan selalu ready. Oke, Superman Mad Love udah dari wall manipulation dari Walker. Coba untuk menzoning tapi Diamond ketinggalan di belakang dan terpaksa mengeluarkan 1 heavy spin untuk kabur. Ada flicker yang dibuka tapi wow, Kecepatan. terlalu gegabah dari Gemini-nya. Ya mungkin dia pikir udah habis durasi dari heavy spin-nya, ternyata masih ada sedikit. Dan kita melihat adanya banyak source skill yang berhasil debate. Barusan dari DNS, sudah dari Wall Manipulation, ada heavy spin juga, dan bahkan outer turret di bagian top lane kali ini yang bakal coba untuk dituju. Di defense memang oleh teman-teman dari DNS, namun ternyata masih belum bisa dan harus direlakan untuk Kylo. Karena Shizuka juga begitu free hit ya, di cover sama teman-teman yang lain. Dan fun fact-nya kita melihat Gemini dengan weapon master yang dia punya, ini udah punya heptasis dan menuju ke arah Blade of Despair. Akan ada tambahan 15% untuk fisikalnya. Benar-benar, ini enak. Bedanya pakai high and dry memang lebih sakit kalau untuk high and dry, tapi kalau weapon mastery dia lebih keras. Yoi, ada wajah sini buka tapi di bagian atas gila dalam ancaman. Ada heavy spin coba untuk membalikan keadaan. Shizuka di garis depan tapi Lord May dia miss dari 1 terror revenge dan bahkan Diamond menjadi korban pertama karena Cult Altar yang dibuka. Shizuka mencoba untuk menyelamatkan diri tapi gak bisa karena Walker berhasil menumbangkan Shizuka di bagian atas. 2 ditukar 1 di NS di sini mencoba untuk mencari peruntungannya karena King Brian tetap fokus untuk ngamanin 1 altar turret di bagian bawah. Ini harus tabrakin ke King Brian sih dari DNS. Dia butuh banget sosok King Brian. Dari tadi kita melihat memang Gilang ini menjadi target dari Kylo. Tapi ya gimana caranya rotasinya nih jangan sampai Kylo ngikutin apa yang diinginkan sama Kylo. Karena ya kita tahu King Brian Glue gitu kan. Glue bukan tipe hero yang bisa nge-split cepat. Ini jadinya sayang banget kalau dia dipakai untuk split push. Bahkan semua fightnya bisa dikuasai. Dan kali ini Turtle kembali di setup oleh teman-teman dari Kylo. Oke, kali ini dari Shizuka bersama dengan Superman Love berhasil mendapatkannya. Turtle yang terakhir, bone symbol dari Lord May. Di sini kita benar-benar menunggu El Momento dari Lord May karena kita tahu Kufra sebagai hero yang hit or miss. Kalau dia hit itu akan mendapatkan momentum bagus, tapi kalau miss bisa menjadi senjata makan tuan. Dan sepertinya Lord May masih belum bisa mendapatkan hal tersebut. Shizuka di depan sana coba untuk memberikan pressure terhadap Lord May dan juga Gilang. Di sini kedua roamer sama-sama saling backup terhadap gold lane-nya. Bahkan turret di outer mid-nya berhasil dihancurkan dan inisiasi kali ini masuk dari Dompes dengan circling eagle-nya. Flicker mau tidak mau harus digunakan dan Gilang juga sama. Ngebuang 1 source flicker lumayan penting dan Lord May dengan Tyrant Rage-nya masih bisa di counter dengan Cold Altar. Masih ada follow up juga dari Reward Manipulation dan Gilang menjadi korban pertama nampaknya. Menyisakan 3 member saja dari DNS. Bukan hal yang baik dan bahkan best turret-nya akan terekspos di bagian top lane. Walaupun pertukaran terhadap jungler tapi dengan Gilang yang tumbang, pastinya dari DNS Emersonic gak punya source damage lagi dari sosok 1 marksman of Shadow Laner. Lihat Shizuka begitu cepat attack speednya, begitu cepat untuk bisa mencoba memberikan pressure terhadap 1 inner turret. 45 detik ke depan Lord bakal muncul di sini. Gue suka banget Yakuza sih. Dia cover dengan bagus banget altarnya. Dia selalu memberikan keselamatan, jaminan keselamatan kayak asuransi dari Yakuza itu sendiri. Karena timingnya juga pas banget. Iya, nah ini dia. Cold Altar lagi dan lagi dari Yakuza. Reward Manipulation ini bukan Dompes. Begitu free hit dari Gilan tapi lihat ada heavy spin Heavy Amon. Mencoba untuk menumbangkan Shizuka tapi Shizuka masih mundur karena belakang. Malahan dari Demon harus hilang di tangan Superman with Love. Kali ini Purple Buff akan jadi perebutan. Masih bisa diamankan oleh Superman with Love. Dicuri dari tangan Diamond karena Diamondnya harus menunggu sampai 10 detik ke depan. Iya, ini bagus memang timing altarnya. Tapi jangan lupa, altar sekarang ketika keluar dari area altarnya, itu udah nggak ada lagi nih efek boostnya, itu udah nggak ada. Nah itu yang berbahaya banget. Tadi kita melihat juga Matilda yang keluar dan akhirnya bisa ditumbangkan. Namun kali ini, Lord May do or die ternyata. Dia mau coba untuk nge-steal. Dan ya, itu chance-nya kecil banget. Dan dia berani bertaruh di sana, sayangnya gagal. Sayang 1000 sayang. Di sini menyisakan tinggal 4 player dari DNS Emersonic. Karena ketika dia melakukan hal tersebut, nggak ada backup damage juga. Karena teman-temannya mencoba untuk memajukan cita-cita minion di bagian bawah. Dan ini malah menjadi senjata makan tuan bagi DNS Emersonic. Walaupun dengan Lordnya sudah berjalan di bagian atas, Lord May bakal segera untuk respawn kembali. Itu udah do or die sih. Tadi gue pikir dia mau mundur, Iya lompat mundur. Ternyata dia memang udahlah.
cacing naga-naga ternyata dia jadi cacing ya. Tapi ya nggak masalah karena respon time-nya juga udah sempet sekarang. Sementara dari item juga Eve udah jadi glowing one, bisa nutupin ya lumayan lah tipis-tipis dari magical damage yang dibutuhkan. Oke, dengan high ground defense, Walker diharapkan bisa untuk menjaga teritorinya dengan reward manipulation. Tapi dengan Lord udah berjalan, lihat Lord May di bagian depan, terlalu gegabah di depan sana karena Tyrant Revenge yang gak kena siapa-siapa dan bahkan bisa dihindari oleh 5 member dari Kylo. Mencoba untuk mengcover Lordnya di bagian atas, hilang di depan, ditutup jalannya oleh Gemini. Dan bahkan kali ini satu Kylo di depan sana bakal coba untuk fokus bagian tengah. Reward manipulation Shizuka terpressure habis-habisan di dalam reward manipulation. Ada satu epic spin dari Diamond coba untuk mengusir mundur teman-teman Kylo untuk tidak masuk ke dalam teritori terakhir DNS Emerson. Defense yang cukup bagus sebenarnya dari teman-teman DNS juga dengan satu Lord. Tadi dia belum bisa dapetin satu best start sama sekali. Bahkan Konsil kali ini coba untuk melakukan fight back nampaknya. Lord May dengan Tyrant Revenge ke arah depan. Flicker pun digunakan namun target tidak ada yang terkena. Dan itu blunder dan misplay ternyata dari Lord May. Iya, terima kasih Superman with Love. Join the fight. Mencoba untuk mengusir lagi teman-teman dari DNS karena mereka nggak punya Konsil. Mereka nggak punya Flicker terutama dari Lord May-nya. Dan kali ini masih bisa disiplin dari DNS untuk mundur ke area terakhir. Mencoba untuk memberikan pressure di bagian bawah karena sejauh mata memandang DNS belum bisa menghancurkan satu turret pun dari Kylo. Benar-benar. Karena yang tadi glow-nya ini di mirror. Gimana caranya Kylo ini berpikir jangan sampai kita fight di awal sama glow. Ya itulah yang terjadi. Bahkan 2 kali berturut-turut. Ketika Gilang ada di bottom lane, rotasinya Kylo ke arah bottom lane semua. Gilangnya rotate langsung pindah ke atas, tukeran. Rotasinya ke atas dan entah kenapa DNS bermain di ritmenya Kylo. Mereka kayak seakan-akan mengikuti dan itu bahaya banget. Oke, kali ini Gemini bakal jadi target operasi dari teman-teman DNS dan Lord May memilih untuk mundur aja. Biarkan dari Gilang dan juga King Brian yang bakal coba untuk menghancurkan satu outer turret. Dan itu dia, Sphere of Destruction terkena ke dalam tubuh Gilang lumayan damage-nya. 2/4 bar bisa dihilangkan. Iya ya, mau nggak mau dilepas tadi karena informasinya juga nggak jelas tadi di bagian atas ada berapa orang, ada berapa member lah dari DNS yang udah siap kan. Jadi ya udah lepas, udah paling bener. Oke, Lord May coba lagi peruntungannya dengan reverse yang dikeluarkan. Belum bisa untuk memberikan pressure maksimal di saat yang bersamaan. Lord yang kedua sudah mulai hadir di lane of down. Bagaimana Shizuka attack speednya kenceng banget seperti kecepatan cahaya ya. Bisa dibilang dan ini dia. Lord kedua bisa dikantongi oleh teman-teman Kylo dan memaksa dari DNS lagi dan lagi harus melakukan defensif di area terakhir mereka. Dan satu yang catat talisman udah berhasil dikantongi Walker, baru tandanya untuk masalah cooldown, untuk masalah mana regen mereka udah punya. Dan ini akan membentuk reward manipulation yang mungkin dari cooldownnya bakal lebih cepat lagi. Benar-benar dia nggak tumbang sama sekali juga dari Walker. Walaupun source magical ada King Brian juga nih yang dia bisa mengeluarkan damage magical output. Tapi ya memang untuk yang utama adalah ya Walker sendiri. Yang penting dia bisa ngebait abis Walker dari Shizuka. Sementara kalau dari item ya Shizuka nggak ada Athena Shield, Radiant ataupun defensive magical lainnya. Mungkin aja nih nanti di momen yang tepat memang reward manipulation ini yang bakal menjadi kunci untuk menumbangkan Shizuka. Tapi jangan lupakan altar. Mengingat altar sendiri adalah counter inisiasi yang berbahaya banget. Pokoknya semuanya ini ada di tangan Lord May dan juga Demon. Kalau bisa ngasih space yang bagus, mungkin aja DNS bisa defense lagi. Ya, ini tinggal bagaimana dari Lord May dan juga Demon bisa memberikan heavy spin atau potential rage yang benar-benar on point terhadap Kylo dan membalikan keadaan. Dan itu dia, mencoba untuk maju ke arah depan dari Lord May-nya. Tapi dengan Mortal Coil yang masih bisa diaktifkan dari Superman with Love, menghindari hal tersebut. Konsil dibuka, Lordnya udah berhasil menghancurkan satu base turret di bagian atas. Tapi lihat bagaimana Diamond dan juga Lord May mencoba untuk menerima setiap damage yang ada bersama dengan King Brian. Tapi lihat Shizuka begitu free to touch the base. Diamond, reward manipulation sudah mulai dibuka. Dan lihat bagaimana Dopes maju ke arah depan sana. Shizuka masih fokus terhadap ini. Tapi Lord May bakal dihilangkan oleh Shizuka dan hilang bersama dengan Diamond. Kali ini the base berhasil dikantongi Kylo 2-0 tanpa ada balasan.